Oke, baik Bante Sunanda yang saya muliakan dan anggota Sangha yang ada di Zoom ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, wasaka upasika yang mungkin ada di Zoom ini dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi saya ucapkan ada 3 salam ya. Selamat sore, selamat petang, selamat malam mungkin ya. Baik, gimana audio saya udah lancar atau belum Bante? Ya, terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi apa yang saya pahami tentang dasa punya Giryawatu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah 10 landasan kebajikan. Mungkin kalau kita semua sebagai umat Buddha ketika mendengar kata kebajikan itu adalah sesuatu yang sering kita dengar, dan mungkin setiap hari ketika di wihara ataupun di kegiatan-kegiatan keagamaan, kebajikan itu menjadi poin yang sangat penting. Salah satunya Bapak Ibu saudara sekalian mengikuti Dhammasakaca pada hari ini adalah salah satu bentuk kebajikan juga ya. Nanti ada di dalam poin-poin di mana dalam dasa punya Giryawatu ada poin yang namanya Dhammasakaca ya. Jadi ini adalah bagian atau salah satu daripada 10 landasan kebajikan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa berbuat bajik kok harus ada landasannya ya? Jadi Bapak Ibu mungkin berpikir, ya berbuat bajik aja. Ketika kita mampu memberi materi, ya beri materi, itu adalah kebajikan ya. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kebajikan itu juga perlu adanya dasar. Kalau kita memberikan satu analogi dalam rumah, dalam bangunan, rumah yang memiliki bangunan gedung yang tingkat yang tinggi itu tentu memiliki dasar yang kuat. Kalau dasarnya tidak kuat, bagaimana bangunan itu dapat dibangun tinggi, dibangun besar? Perlu adanya pondasi, perlu adanya dasar yang kuat. Maka itu dalam kaitannya kebajikan, kita pun juga harus memiliki yang namanya dasar ataupun landasan untuk berbuat bajik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam, lebih jauh tentang landasan kebajikan, perlunya kita memahami apa yang disebut sebagai kebajikan. Nanti kalau kita sudah terlanjur jauh kita membahas, tetapi kebajikan itu apa sih? Nah, di dalam sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebajikan itu diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bisa keselamatan, keberuntungan, dan sebagainya. Bisa juga dikatakan sebagai perbuatan baik ya. Itu adalah kebajikan yang kita ambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu, ada sesuatu yang sangat menarik ya, pentingnya kita melakukan kebajikan. Di sini tertera di dalam Dhammapada 116 ya. Di situ dikatakan, bergegaslah melakukan perbuatan baik dan bersihkan batin dari kejahatan. Seseorang yang lambat melakukan perbuatan baik, batinnya akan bergembira di dalam kejahatan. Di dalam Dhammapada ini sangat menarik sekali untuk kita renungkan. Di bait pertama mengatakan bergegaslah melakukan perbuatan baik. Kenapa kita sebagai manusia, umat manusia, atau khususnya umat Buddha diharuskan untuk bergegas melakukan perbuatan baik? Yang menjadi pertanyaan dari dulu sampai sekarang, kenapa harus perbuatan baik yang selalu diajarkan, entah itu di sekolah, entah itu di tempat ibadah, yang selalu diutamakan adalah perbuatan baik. Karena pada dasarnya setiap orang itu ya
dari sejak lahir kita sudah dibekali yang namanya kekotoran batin. Ya, kekotoran batin itu nanti bisa berkembang dalam kaitannya perbuatan yang jahat. Maka setiap kegiatan pembelajaran, entah pembelajaran di sekolah maupun di wihara, itu diutamakan sesuatu yang baik-baik, terutama di wihara. Ya, tidak boleh melakukan atau bertekad untuk tidak melakukan perbuatan yang jahat, menambah perbuatan yang baik. Kenapa harus bergegas? Karena mengingat bahwa kita sebagai umat manusia tidak akan tahu, tidak pernah tahu kapan, ya, kapan berakhirnya kehidupan ini, atau kita tidak pernah tahu jatah hidup manusia. Mungkin dalam tahun-tahun ini kita melihat di media sosial, sering sekali kita jumpai, sering kita lihat, sering kita dengar berita-berita yang berkaitan dengan kematian, yang berkaitan dengan sakit. Ya. Ada yang orang meninggal memang karena usianya tua, ada yang meninggal masih muda. Lalu banyak orang yang bertanya, kenapa itu umurnya masih muda kok meninggal dunia? Ya. Nah, itulah kita tidak pernah tahu berapa jatah usia kita hidup di dunia ini. Karena ketidaktahuan tentang hal itu, maka pentingnya kita untuk bergegas berbuat kebaikan, kita melakukan perbuatan baik. Dalam perbuatan baik, ya, kenapa harus tidak ditunda-tunda? Ketika seseorang menunda, lambat dalam melakukan perbuatan baik, maka mereka akan bergembira dengan kejahatan. Ya, salah satu contoh kalau kita melihat dalam kehidupan nyata, orang yang kebanyakan orang yang sadar tentang pentingnya berbuat baik, itu ada kondisi yang menyebabkan. Pertama, saat kondisi sakit, orang itu sadar akan pentingnya berbuat baik. Ya, orang itu sadar akan pentingnya belajar dhamma. Orang itu akan sadar pentingnya pergi ke wihara. Orang itu akan sadar pentingnya untuk mendengarkan dhamma. Tapi saat mereka sehat, mereka berpikir nanti dululah, menunda perbuatan baik itu. Orang saya masih muda, ya orang masih muda ya jatahnya senang-senang dulu. Nanti ke wihara kalau sudah tua, kalau sudah sakit-sakitan, ya. Apalagi kalau sudah sakit mau ke wihara pun susah. Makanya kalau sudah sakit pengennya melakukan perbuatan baik. Secara fisik tidak mendukung. Saat sakit pengennya dibacakan parita oleh Bante, ya. Apalagi jarang dengerin acaranya Zoom Bante Sunanda gitu ya. Jadi nanti pengen ngundang Bante Sunanda untuk baca parita, tapi nggak pernah dengerin Zoomnya Bante Sunanda. Ya itu adalah ikatan karma yang mungkin kurang mendukung, ya. Maka perbuatan baik itu juga mendukung hal-hal lain terkondisi untuk diri kita, ya, berkaitan. Salah satu contohnya kenapa kita bisa bertemu dalam kesempatan ini, karena ada sesuatu yang mendahuluinya, ada perbuatan baik, ada kesamaan perbuatan baik. Nah, ini Bapak Ibu, pentingnya kita berbuat baik dan tidak menunda-nunda kesempatan untuk berbuat baik. Hari ini ketika kita mampu, ketika kita punya kesiapan untuk berbuat baik, segera berbuat baik, ya. Tidak usah melihat ini itu, sehingga ketika kita melihat, oh nanti kalau saya berbuat baik nanti saya dikomentarin itu, ya. Mentang-mentang punya semuanya pamer berbuat baik. Nah, itu kadang-kadang menghambat diri kita untuk melakukan perbuatan baik. Nah, ini adalah sebagai refleksi perenungan untuk diri kita, pentingnya kita bergegas secara cepat melakukan perbuatan baik. Nah, oke Bapak Ibu, kemudian definisi dari punya kiriya, ya, itu didefinisikan adalah perbuatan kebajikan. Nah, maka punya kiriawatu itu secara singkat didefinisikan landasan untuk berbuat kebajikan, ya.
Oke, saya rasa definisi ini dapat mudah kita pahami. Nah, kita lanjut kepada poin berikutnya. Dasa punya Kiryawatu, kata dasa itu adalah 10 ya. Jadi di dalam 10 poin itu terbagi atas 3 kelompok, tiga bagian ya. Yang pertama adalah dana mayang, kedua sila mayang, dan yang ketiga adalah bawana mayang. Mungkin sering kali kita mendengarkan hal ini ya, apalagi formula praktek kebaikan umat budaya itu adalah dana, sila, dan bawana. Nah, maka itu tertera di dalam dasa punya Kiryawatu ya, dana mayang, sila mayang, bawana mayang. Nah, di antara ke-10 itu masuk di dalam masing-masing kelompok. Nah, apa saja yang termasuk dalam dana mayang, apa saja yang termasuk dalam sila mayang, apa saja yang termasuk dalam bawana mayang. Nah, ini kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Nah, pertama adalah dalam dasa punya Kiryawatu, yang pertama diletakkan poin pertama adalah dana. Dana ini tentu ya masuk di dalam kelompok dana. Kenapa di dalam formula dasa punya Kiryawatu dana diletakkan yang paling pertama? Karena dana adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Pasti di antara banyak orang masih menyangkal dana itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Buktinya suruh dana saja kita masih keberatan ya. Nah, tentu pemikiran-pemikiran seperti itu harus dikesampingkan terlebih dahulu. Kita harus melihat secara detail apa sih itu dana, apa sih itu memberi, apa sih itu berderma. Nah, di dalam hal ini dana itu kenapa sangat mudah dilakukan? Dalam keseharian pun kita bisa melakukan yang namanya dana. Tidak hanya dana berkaitan dengan materi. Kalau orang mengukurnya praktek memberi itu kaitannya materi ya, bisa dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, itu adalah bentuk materi. Kalau orang menilai dana itu hanya seperti itu, maka kebanyakan orang akan mengatakan sulit, susah praktek berdana. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya mengukurnya dalam hal itu, bisa diukur dalam hal lain. Seperti contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki tenaga, berikanlah tenaga untuk membantu mereka, menyokong, meringankan beban mereka. Dana tenaga. Kalau dana tenaga susah dilakukan, ya minimal Bapak Ibu memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan ya. Salah satunya hal seperti ini juga adalah dana ya. Maka Bapak Ibu atau saudara sekalian jangan berpikir seorang Bante, seorang Bhikkhu Sangga itu tidak pernah melakukan praktek dana ya. Dhamma desana ini adalah praktek dana, memberi, berbagi pengetahuan, ini adalah praktek dana. Justru ini juga adalah praktek dana yang tertinggi, memberi pengetahuan, dhamma desana ya. Jadi Bapak Ibu pada kesempatan ini juga menerima dana dari saya. Jadi Bapak Ibu juga harus menyiapkan ladang yang subur juga. Jangan hanya berpikir oh Bante yang menjadi atau sangga itu menjadi lahan subur untuk berdana ya. Bapak Ibu juga bisa memposisikan menjadi lahan yang subur ketika pada kesempatan ini saya berbagi kebaikan melalui dhamma desana. Bagaimana menciptakan lahan subur Bapak Ibu? Bapak Ibu mendengarkan secara mendalam ya. Mungkin ketika seperti ini tidak bisa dicek satu-satu ya, ini dengerin beneran atau cuman formalitas supaya absen sama Bante Sunanda ya. Jadi harus benar-benar mempersiapkan menjadi lahannya subur. Mendengarkan secara mendalam memang benar-benar mempersiapkan waktunya untuk mendengarkan dhamma ya.
Jangan sambil mainan game itu kan juga tidak menjadi lahan subur ya. Nah, jadi dana ini sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Ketika memang Bapak Ibu tidak bisa melakukan semuanya dalam kaitan materi, tenaga, dan pikiran, Bapak Ibu yang paling sederhana untuk dilakukan, minimal Bapak Ibu tidak mengganggu orang lain yang sedang melakukan perbuatan baik. Contoh, ada orang mau berdana, Bapak Ibu komentari ya. Nah, itu juga malah mengurangi atau malah membuat diri kita menjadi jelek ya. Kemudian yang kedua adalah sila ya, atau moralitas. Ini masuk di dalam kelompok sila ya, kelompok sila. Nah, kaitannya dana dengan sila ini saling berhubungan Bapak Ibu, menjadi dasar melakukan perbuatan baik ya. Ketika sila itu diabaikan saat melakukan praktek dana, mungkin ini juga kurang baik, karena orang berdana itu selain ketulusan yang harus dimunculkan, kedua adalah sikap ya, sikap saat berdana. Maka kalau Bapak Ibu melihat kegiatan-kegiatan acara katinak dana itu ya, nah, itu kadang kan umat Buddha memberikan persembahannya dalam bentuk 4 kebutuhan pokok Bhikkhu Sangha ya, kebutuhan pokok sangha itu kan juga dibarengi dengan sila, sikap hormat, sikap respect kepada anggota sangha, harus namaskara, harus memberikan barang tersebut dengan kedua tangan, dan barang itu benar-benar diberikan, bukan dilempar. Nah, itu kan adalah sila moralitas yang harus dimunculkan. Nah, maka Bapak Ibu tadi saat melakukan puja bakti mengulang kembali moralitas ya, itu salah satu hal yang harus menjadi dasar. Kenapa harus diulang-ulang moralitas itu ya? Supaya dalam kondisi apapun kita selalu diingat ya. Maka kalau orang mengingat itu berawal dari hafalan. Kalau hafalannya itu udah hafal banget ya, bukan ngelontok di luar kepala. Kalau di luar kepala itu pasti lupa ya. Sudah hafal banget, maka apa yang kita kerjakan yang kaitannya menyimpang dengan moralitas, kita ingat, kita tahu, oh saya sebagai umat Buddha sudah menjalankan 5 aturan moral, jadi saya tidak boleh melakukan hal ini lagi. Nah, itu sebagai pengingat, sebagai lonceng Bapak Ibu setiap aktivitas yang dilakukan. Maka sila ini bukan penjara ya, sila ini bukan penjara, tetapi sila ini sebagai pagar. Kalau kita mendefinisikan moralitas ini sebagai penjara, kehidupan kita itu akan terkekang, kemana-mana itu terbebani. Oh, saya itu melaksanakan sila, jadi saya nggak boleh kemana-mana, kalau kemana-mana takutnya melanggar. Itu sebagai penjara, menjadi momok diri kita dalam setiap aktivitas, takut mau melakukan setiap aktivitas. Tetapi kalau sila ini diibaratkan sebagai pagar, setiap kita melakukan segala aktivitas itu dibentengi, ada batasnya, ada pagarnya, supaya aman. Kalau ada pagarnya, aman bagaimana? Tidak melanggar daripada aturan moralitas. Jadi kemana-mana kita bisa happy, kita bisa bahagia, tetapi tetap sadar bahwa apa yang layak kita lakukan, apa yang kita tinggalkan harus kita tinggalkan ya. Nah, itu yang kedua adalah sila. Kemudian yang ketiga adalah bawana, pengelolaan batin ya. Tentu ini termasuk di dalam kelompok bawana ya. Dan ini adalah satu kesatuan ya, tidak boleh terpisah-pisah, semuanya harus dibarengi. Maka tadi Bapak Ibu sekaligus dalam aktivitas pada petang hari ini, sore hari ini, Bapak Ibu juga melakukan dana juga, mendengar secara mendalam, mengorbankan waktunya itu dana. Sila Bapak Ibu mendengar secara menggunakan attitude yang bagus. Kemudian bawana tadi Bapak Ibu juga melakukan aktivitas meditasi, itu juga bawana ya. Jadi bagaimana bawana atau meditasi itu sangat penting, karena ketika kita meditasi tenang, saat mendengarkan apa yang saat ini didengar
Dhamma Desana ini Bapak Ibu saudara sekalian fokus pada apa yang hari ini dilakukan. Jadi supaya memberikan satu ketenangan dan pikiran kita terarah pada aktivitas yang hari ini dilakukan. Jangan sampai aktivitasnya hari ini dilakukan adalah mendengarkan Dhamma Desana, tetapi aktivitas pikiran lainnya memikirkan sesuatu yang hendaknya prioritas berpikirnya belum waktunya untuk kita pikirkan. Nah, ini juga sangat penting tentang pengelolaan batin atau kita melakukan samadhi. Kemudian yang keempat adalah apa cayana atau rasa hormat. Ya, rasa hormat ini adalah kelompok sila ya. Hormat dalam kaitannya di sini adalah hormat itu bisa Bapak Ibu melakukan puja bakti, itu ada juga rasa hormat. Sikap-sikap hormat juga dalam agama Buddha banyak sekali ya. Dengan beranjali itu adalah sikap hormat, bernamaskara juga sikap hormat, pradaksina juga sikap hormat ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, pentingnya sikap untuk menghormat itu dalam kehidupan kita juga menjadi dasar perbuatan baik. Karena pada dasarnya seseorang itu memiliki yang namanya tingkat ego, keegoisan ya. Pengennya disanjung-sanjung terus ya. Pengennya namanya selalu disebut-sebut, pengennya dipuji-puji terus, ketika dikritik, dicaci tidak mau. Nah, rasa hormat dengan cara sikap hormat tersebut salah satunya mengurangi yang namanya keegoan. Ya mungkin Bapak Ibu berpikir di sini sulit sekali, loh. Apa kaitannya sikap hormat dengan mengurangi keegoisan kita? Saya berikan satu analogi ya, gambaran. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin audionya bisa dihidupkan dulu. Saya mau tanya Bante ya. Mungkin Bapak Ibu ketika foto bareng ya, selfie bareng gitu ya. Ketika sudah dipoto, dipotret, gambar siapa yang paling dilihat dulu? Ya, pasti gambar diri sendiri yang dilihat. Ya, nggak mikirin gambar orang lain bagus atau tidak, gambar orang lain lagi merem atau tidak ya. Tetapi gambar sendiri yang penting ya. Orang lain mau merem mau apa bodo amat. Nah, ini adalah egois ya, mementingkan diri sendiri. Hal-hal yang sepele loh Bapak Ibu. Nah, maka di dalam agama Buddha ya, bagaimana sikap hormat ini kaitannya mengurangi ego kita. Contoh sederhana saja, sikap namaskara itu adalah sangat-sangat penting sekali untuk salah satunya, menjadi salah satu bukan satu-satunya, untuk mengurangi keegoisan seseorang. Kalau kita sedang kumpul atau dulu sedang sekolah ya, kita bermain dengan sahabat kita, lalu kepala kita itu dipegang sama teman kita, reaksi kita marah, nggak mau kepala kita dipegang. Tetapi saat kita melihat namaskara, kepala kita itu disentuhkan di lantai. Lalu kita berpikir ya, apakah lantai itu bersih atau tidak? Apakah lantai itu tadi pernah diinjak-injak orang atau tidak? Tetapi ketika kita melihat, oh ternyata lantai itu pernah diinjak-injak orang dan pernah kotor, kenapa saya mau meletakkan kepala saya ini ke dasar lantai? Ini adalah mengurangi tingkat ego kita. Salah satunya kalau kita memang merenungkan sikap-sikap hormat sebagai umat Buddha dalam keseharian kita melakukan aktivitas puja ya. Dan ini adalah dasar ya, kalau kita melakukan perbuatan baik tapi egonya masih tinggi ya itu kurang bagus. Maka rasa hormat ini juga menjadi dasar ya. Pengennya tinggi terus ya. Maka ada pepatah, jadilah orang yang rendah hati
Kalau kita berpikir menjadi orang rendah hati, kita tidak akan takut ketika kelak nanti ada orang yang merendahkan kita. Kenapa tidak takut orang merendahkan kita? Karena kita sudah rendah. Kalau sudah rendah, mau direndahkan bagaimana lagi? Artinya merendahkan hati itu sangat penting menjadi dasar perbuatan baik, sehingga nanti saat menjalankan moralitas, saat menjalankan dana, ya egois kita itu tidak tinggi, sehingga berdana memberi, ya melakukan praktek kemoralan, mau dipuji mau dicela sudah nggak berpikir itu, karena sudah apa, dasarnya kuat. Apa yang saya lakukan ini adalah berbuat baik. Salah satu contoh, saat berdana itu tujuan saya adalah melepas, tidak perlu saya nanti harus namanya disebut-sebut terus, ya. Nah, itulah tentang bentuk penghormatan. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan, ya. Pelayanan di sini ini juga ada kaitannya seperti tadi, ya. Melayani, seseorang yang melayani itu, kata melayani, kata dasarnya adalah pelayan. Kalau kita mengartikan pelayan itu pembantu gitu ya. Jadi mungkin kita berpikir, wah, kenapa sih harus melakukan praktek pelayan gitu ya. Orang saya bos kok menjadi pelayan, ya. Ini juga sangat penting, ya. Pelayan. Mungkin kalau kita lihat dalam aktivitas Buddhis, ya, di situ sesungguhnya sikap sederhana saja itu adalah bentuk pelayanan. Contoh menyambut anggota sangha yang masuk ruangan bakti sala dengan sikap anjali, itu bagian melayani. Menyapa melayani juga, memberikan makanan minuman juga melayani. Jadi melayani ini salah satu juga kita melakukan praktek melepaskan keakuan, ya. Karena pada dasarnya manusia ini akunya itu tinggi. Kenapa saya harus menjadi pelayan? Kenapa saya harus melayani anggota sangha? Kenapa saya harus melayani pandita itu? Kenapa saya harus melayani orang itu? Ya. Karena sesungguhnya akunya itu tinggi. Loh, yang buat wihara ini kan aku, yang dana semuanya kan aku. Kenapa saya harus yang melayani? Orang ini semuanya ada gara-gara aku. Nah, inilah cara melayani. Ini adalah salah satu praktek yang sangat baik untuk kita menjadi orang yang rendah hati, ya, menjadi rendah hati. Nah, itu tentang pelayanan. Kemudian adalah patidana atau pelimpahan jasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, seperti biasanya kalau sudah memasuki bulan 8 ini, ya, sudah mulai rame umat-umat Buddha melakukan ritual pelimpahan jasa, ya. Ada ulambana, ada patidana, ya. Wujud bakti seseorang yang ingat kepada para leluhurnya. Kita ingat di dalam Dhamma disebutkan sebagai katanyu kata wedi, ya. Kita dapat berterima kasih dan berbalas budi. Karena sesungguhnya membalas budi itu adalah bukan perkara yang mudah. Salah satu membalas budi kepada kedua orang tua kita. Ada yang berpikir orang tua kita sudah meninggal, lalu bagaimana cara berbalas budi? Yaitu adalah melakukan pelimpahan jasa, ya. Dan itu sangat sulit sekali ketika kita membalas budi atau jasa orang tua, ya. Tetapi minimal kita selalu mengingat setiap saat apapun. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah patanumodana, bersukacita atas kebajikan orang lain. Jadi orang lain melakukan perbuatan baik, kita itu harus turut berbahagia. Saya senang kamu dapat melakukan perbuatan baik. Tetapi tidak semudah itu, ya, sikap orang, ya. Karena kebenciannya itu sudah membara, jadi ada orang berbuat baik, kita iri. Akhirnya
saingan gitu ya, besar-besaran, saya harus lebih besar daripada kamu gitulah. Nah, ini tidak boleh, tetapi bagaimana kita harus bisa berbahagia dengan apa yang dilakukan oleh orang lain ya. Jadi saya berikan satu contoh saja ya. Bhante Sunanda ini eksis di Zoom-nya. Jadi kita juga harus turut bahagia menyokong bagaimana Bhante Sunanda ini dengan timnya ya tetap eksis dengan Zoom-nya. Ini salah satu perbuatan baik, harus disokong. Jadi harus kita berbahagia apa yang dilakukan oleh orang lain dalam kaitannya perbuatan baik ya. Jadi tidak perlu kita memberikan komentar. Jadi hidup ini sesungguhnya tidak seperti sosial media, ada like, ada dislike, ada komentar, ada share ya. Jadi harusnya hendaknya kita dalam kehidupan ini ya like terus ya. Harus senang apa yang dilakukan orang lain perbuatan baik ya. Kecuali ya ada kecualinya, orang lain itu berbuat tidak baik ya, maka ada komentar. Komentarnya itu membangun, memberikan semangat supaya orang lain itu berubah dari gelap menuju terang itu ya. Dari tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi sangat-sangat lebih baik. Nah, itu harus dimunculkan terus ya. Saya percepat, kemudian Dhamma Sawana, mendengarkan Dhamma. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kesempatan ini adalah landasan perbuatan baik. Karena mendengarkan Dhamma sesungguhnya adalah pertama menambah pengetahuan kita ya. Kemudian kita mampu mendengar apa yang belum pernah kita dengar. Yang ketiga adalah memperjelas, memberikan ketegasan apa yang kita miliki secara pengetahuan ya. Dengan kita mendengarkan, pengetahuan kita itu lebih jauh mendalam, lebih paham ketika kita membandingkan ya. Membandingkan bukan berarti ini jelek ini bagus, tetapi bagaimana untuk diri sendiri. Oh, sesungguhnya inti daripada materi ini sesungguhnya ini loh. Nah, ini adalah bagian daripada pentingnya mendengarkan Dhamma di sana ya. Jadi mendengar bukan hanya sebatas mendengar, karena mendengar itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Karena dengan cara mendengar adalah bagaimana kita bisa membangun keharmonisan. Kenapa saya katakan mendengar itu membangun keharmonisan? Kalau seseorang bertengkar itu karena apa? Mendengarnya tidak terlalu mendengar secara mendalam. Sebetulnya kita sudah diberikan satu contoh yang nyata. Kalau kita berkomunikasi lewat telepon gitu ya, kan nggak semuanya berbicara. Ada yang ngomong, ada yang dengar. Ada yang dengar, ada yang ngomong. Kalau dua-duanya bicara semua, ya nggak ada inti yang tersampaikan. Kalau semuanya mendengar saja, nggak ada orang yang menyampaikan pesan. Tetapi ada kalanya berbicara, ada kalanya mendengar. Ketika seseorang meluapkan emosinya dengan marah-marah, kita tidak mendengar secara mendalam maksudnya apa. Lalu ketika kita sudah menangkap maksudnya, kita tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus kerjakan, sehingga apa marah-marah itu tidak berkelanjutan. Inilah pentingnya mendengar secara mendalam. Kalau tidak mendengar secara mendalam, satu ngomong A, ya satu ngomong A sama juga. Akhirnya apa? Kalau secara kata-kata sudah tidak harmonis, maka bisa terjadi ya perang saudara ya. Mungkin terjadi piringnya terbang ya, pancinya terbang dan lain sebagainya. Nah, itu gara-gara mendengar saja, sangat penting sekali, sangat dibutuhkan. Ya, ini adalah salah satu dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah Dhamma di sana, membabarkan Dhamma ya. Jadi ini juga dasar perbuatan baik. Jadi perbuatan baik, Bapak Ibu jangan lalu berpikir yang sempit saja berbuat baik itu hanya memberi saja, tetapi kaitannya mendengar itu adalah sesuatu perbuatan baik. Dhamma di sana ini juga sesuatu perbuatan baik. Ya, jangan berpikir bahwa Bhikkhu Sangga itu malas-malasan nggak melakukan perbuatan baik. Lah, Dhamma di sana ini juga perbuatan baik yang disampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan kita menyampaikan apa yang kita miliki secara pengetahuan,
dan juga secara pengalaman, dan tidak harus anggota sangga, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan dhamma di sana ini. Ya mungkin lingkupnya kecil terlebih dahulu, lingkup keluarga, membimbing anak ya. Kalau sebagai kepala rumah tangga ya membimbing istri dan anak-anak itu kan. Kemudian kalau secara lebih luas, secara lingkup kecil sudah bisa meningkat kepada yang lebih luas, sehingga nanti bisa menjadi dhamma duta yang handal, dhamma duta yang sangat terkenal. Nah, kemudian yang terakhir adalah meluruskan pandangan-pandangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa penting meluruskan pandangan-pandangan? Kalau di dalam Jalan Mulia berunsur 8, ya, pandangan benar itu diletakkan pada poin pertama. Kenapa diletakkan pada poin pertama? Karena ya di dalam Anguttara Nikaya 10/103 itu dikatakan, jika pandangan salah maka akan berdampak pikiran salah, maka akan berdampak ucapan salah, perbuatan salah, mata pencaharian salah, daya upaya salah, perhatian salah, sampai meditasi juga salah dari pandangan. Itu yang dikatakan di dalam Anguttara Nikaya 10/103. Maka sangat penting sekali kita meluruskan ya, meluruskan pandangan seseorang yang salah menjadi benar. Salah satu contoh, ngapain sibuk-sibuk mendengarkan dhamma di sana, ini adalah salah satu pandangannya salah yang harus kita luruskan. Meluruskan dengan bagaimana kita menjadi suri tauladan, selain kita menunjukkan dengan kata-kata, dengan petuah-petuah yang baik untuk mengajak, untuk mempengaruhi orang lain. Dalam kaitannya meluruskan pandangan, kita juga harus menjadi contoh, role model ya. Kita melakukan apa tanpa kita berbicara, tanpa berkata-kata, tetapi aksi kita menunjukkan satu aktivitas yang secara tidak langsung mengajak, itu sesungguhnya yang paling baik. Seperti contoh ketika mengajak anak-anak untuk sekolah minggu, kalau hanya dengan kata-kata saja, dengan kata-kata yang tegas, ya mungkin sekali dua kali mau karena merasa takut, terancam, akhirnya mau berangkat. Tetapi menjadi role model, kita juga turut serta aktif di dalam kegiatan tersebut, sehingga tidak hanya kata-kata tetapi tindakan juga ya. Jadi ada dua hal ya. Kalau kata-kata tidak mampu, ya aktivitas kegiatan yang dapat kita berikan dalam kaitannya mengajak, mempengaruhi dalam hal yang tidak baik menjadi baik, dalam hal pandangan yang belum benar menjadi benar. Ini adalah sesuatu yang dapat kita lakukan dalam kaitannya aktivitas atau praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Maka kalau menilai seseorang itu, saya punya satu pengetahuan yang saya baca, jangan melihat seseorang itu dari katanya, tetapi lihat seseorang itu dari nyatanya ya. Jadi contoh, kalau ada orang melihat di media sosial, Bu Bante Sunanda itu ganteng ya, oh itu kan baru katanya, cobalah saya besok ketemu, oh nyatanya memang benar-benar ganteng. Nah itu artinya sehingga apa, pola pikir kita itu terbuka, tidak hanya terpengaruhi dari kata-katanya dengan kata-kata yang belum tentu kebenarannya, kita sudah melakukan reaksi melalui ucapan dan tindakan dalam hal tidak baik. Tetapi ketika melihat secara real, secara langsung, apa yang kita lihat, kita bisa percaya sesungguhnya seperti ini, sehingga tidak terjadi fitnah, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang berbohong. Nah itu dari hal-hal yang sederhana. Maka pandangan ini sangat penting sekali untuk kita luruskan, sehingga kegiatan-kegiatan kita, perbuatan baik semuanya berlandaskan daripada dasa punya Giryawatu ya. Jadi ini Bapak Ibu 10 landasan perbuatan baik untuk kita lakukan dalam kehidupan
kita sehari-hari, sehingga dengan 10 landasan ini yang kita praktekkan, semoga kita bisa berbahagia di kehidupan ini dan berbahagia di kehidupan yang akan datang. Mungkin itu Bante Sunanda yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bante Sunanda. Baik, Bante Sunanda, pertanyaannya bagus. Maka tadi pertama saya mendengar secara mendalam dulu ya. Ya, jadi pertama saya tidak langsung menjawab pada poin pertanyaannya, tetapi nanti mudah-mudahan menggiring kepada apa yang diinginkan jawabannya ya. Jadi di dalam Digha Nikaya 127 itu dikatakan seseorang yang menancapkan 3 pisau ya, itu sesungguhnya tidak bisa melihat orang lain bahagia. 3 pisau apa itu? 1, pisau kebencian dari pikiran, pisau kebencian dari ucapan, pisau kebencian dari tindakan. Maka ketika seseorang yang sulit untuk melihat temannya, sahabatnya, orang lain yang berbuat baik, dia tidak bisa menerima, tidak bisa bahagia karena sudah menancapkan pisau pada orang tersebut. Sudah melabeli, tidak suka, aku benci, aku cemburu, aku nggak suka lihat muka kamu, aku tidak suka mendengar kata-kata kamu. Itu adalah pisau yang sudah menancap pada objek atau orang, sehingga bagaimanapun kita akan sulit. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mencabut pisau tersebut. Nah, bagaimana kok harus mencabut pisau itu? Artinya ketika kita melihat setiap orang itu pada dasarnya sama ya, sama-sama orang itu pengen bahagia ya. Kalau kita melihat semua orang itu sama, pasti pertama kita tidak berpikir yang namanya ada kebencian. Contoh gitulah, kita melihat orang ya, itu sama seperti kedua orang tua kita. Kalau kita melihat kedua orang tua kita kan bawaannya pengen melakukan sesuatu yang membahagiakan orang tua kita. Nah, artinya ketika dalam kehidupan nyata terhadap orang-orang yang dibenci sekalipun, hendaknya kita harus melihat setiap orang itu prinsipnya pengen bahagia. Jadi jangan sekali-kali menancapkan pisau tersebut, pisau kebencian kepada orang-orang itu ya. Sehingga apa? Nanti kelanjutannya kita bisa bahagia melihat orang tersebut melakukan kebaikan. Nah, salah satu jawabannya mungkin itu yang dapat saya berikan, Bante. Terima kasih. Iya, kalau praktek meditasi apakah melakukan kebajikan? Ya. Jadi di dasa punya Giriawatu tadi dikatakan sebagai landasan kebajikan. Ya tentunya kalau sudah menjadi landasan kebajikan itu bagian daripada kebajikan. Saya katakan kenapa meditasi bagian daripada kebajikan. Tetapi di sini harus dipahami meditasi apa. Kalau meditasinya salah ya bukan berarti kebajikan, tetapi meditasinya benar itu adalah kebajikan. Salah satu contoh sederhana, kebajikan yang bersumber dari apa? Dari pikiran kita ya. Jadi kebajikan itu tidak hanya kaitannya terlihat nyata secara visual, secara fisik. Kalau memberi itu baru kebajikan, tetapi secara pikiran ya, karena kehendak itu adalah disebut sebagai kama, sebagai perbuat kebajikan juga ya. Artinya secara pikiran kita sudah mengondisikan ya pikiran kita itu untuk mengembangkan meta ya. Meta itu karena cinta kasih, sehingga apa? Berawal dari pikiran itu semuanya akan berdampak ya. Kalau sudah pikirannya baik ya, dampaknya juga ucapannya baik, perbuatannya baik. Nah, jadi sebagai landasan yang kaitannya mencakup untuk melakukan perbuatan atau kebajikan yang lebih tinggi ya. Jadi hal ini bagian daripada kebajikan juga ya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, oke. Ya, jawabannya boleh ya, boleh meluruskan pandangan. Tetapi kadang yang harus kita pahami adalah kapan dan di mana kita meluruskan pandangan itu ya. Kalau
caranya tidak tepat, maka hasilnya pun juga tidak akan mengena, tidak tepat sasaran. Yang menjadi poin pertanyaan tadi kan boleh atau tidak, jawabannya adalah boleh, tetapi caranya, apalagi kita beda keyakinan. Tentu beda keyakinan kalau kita adu argumen, itu bukan namanya mencari satu titik temu, saling menyerukan ini yang paling benar, punyaku yang paling benar, punyamu nggak benar gitu kan. Nah, itu tidak ketemu ya. Nah, artinya apa? Caranya harus pas dulu. Kalau mungkin caranya meluruskannya itu lagi posisi sedang makan-makan kumpul bareng lalu kita bersabda gitu ya, jadi juga tidak tepat juga ya. Maka di dalam agama Buddha kan juga orang Dhammadesana itu juga ada aturan-aturannya ya, tidak sembarangan. Dhammadesana saat mengendari motor ya tidak boleh, takutnya nanti kecelakaan jatuh. Dhammadesana kepada orang yang sedang memegang senjata juga tidak diperkenankan ya. Apalagi sedang makan, kita langsung meluruskan pandangan dengan cara Dhammadesana ya. Apalagi makannya orang sekarang itu kan sendok, garpu, lalu sama pisau. Lah kalau nggak suka ya pisaunya yang jalan. Nah, itu adalah caranya yang harus tepat dulu ya. Kita harus kondisikan waktu yang pas ya. Waktu yang pas kita memberikan penjelasan tersebut. Kalau memang secara penjelasan tidak berdampak, tidak berefek ya, mungkin kita bisa melakukan tadi yang terakhir saya katakan, kita menunjukkan dengan perbuatan langsung kita ya. Kalau mereka melakukan perbuatan yang menyimpang, pandangannya salah sehingga perbuatannya menyimpang, kita tunjukkan secara perbuatan baik. Secara tidak langsung orang itu juga akan melihat apa yang kita lakukan. Maka saya selalu memberikan satu analogi. Kalau kita di tengah-tengah lahan yang panas terik matahari dan hanya satu pohon ya, apa yang kita lakukan? Kita dekat dengan pohon itu untuk berteduh. Bukan berarti pohon itu manggil-manggil kita suruh berteduh, tidak. Tetapi karena pohon itu menyediakan kesejukan sehingga kita datang. Sama halnya kalau kita perbuatannya baik, ucapan baik, tanpa kita ngajak orang itu untuk berubah, mereka akan melihat perilaku kita sehingga kita itu menjadi role model. Orang itu ikut-ikutan diri kita menjadi baik tanpa secara langsung perbuatan kamu salah, itu mengejas orang yang memang secara pengetahuan, secara moodnya belum sampai ke situ ya, belum sampai ke situ untuk berubah itulah. Nah, maka caranya yaitu harus tepat dulu ya. Kalau boleh atau tidak ya boleh gitu. Oke, terima kasih itu Bante yang saya jawab. Ya, tersampaikan atau tidak, mungkin kalau kita menyampaikan pesan, sarannya sinyalnya harus kuat dulu ya. Ya, jadi kita sebagai umat yang memang ya, kita itu ya saya, ya Bapak Ibu ya. Kita kan semua umat Buddha ya. Yang belum memiliki kemampuan untuk melihat alam-alam yang di luar dari kemampuan kita ya, kita tidak bisa menerka-nerka ini tersampaikan atau belum ya. Kadang-kadang secara visual ada orang yang memang menunjukkan sikap ya, katanya orang pinter ya. Katanya orang pinter datang ke ritual pelimpahan jasa. Lalu datang, atau mungkin kita sendiri ya. Kita sendiri menjadi pelaku. Setelah sembahyang nih upacara pelimpahan jasa. Lalu biasanya kan persembahan yang ada di meja itu kadang-kadang sayanglah daripada dibuang, mending saya makan. Nah, lalu setelah dimakan, loh ini kok rasanya sudah beda. Tadi itu tak buat manis, sekarang kok jadi hambar. Oh, berarti ini udah dimakan ya. Bukan masalahnya, indikasinya itu seperti itu ya. Ya secara logika, barang atau sesuatu yang memang terkontaminasi, kalau kita sembahyang itu ya kena abu dupa ya, asap dupa dan lain sebagainya, ya pasti rasanya akan berubah dan tidak enak ya. Tetapi
Kalau kita merujuk kepada ya parita patidana gata, ya kita tidak usah khawatir ketika melakukan upacara pelimpahan jasa. Di sana dikatakan jika para mendiang tidak mengetahuinya, nanti para dewa akan memberitakannya. Ya, jadi dengan hal tersebut tersampaikan. Ya, kalau kita melihat seperti ini, mungkin ada operatornya itu. Nah, kalau sinyalnya nggak kuat, nanti ada yang menyampaikan itu ya. Seperti saya ini ya, ada Bante Sunanda yang menjadi moderatornya ya. Ya ini seperti ini. Nanti juga pesannya tersampaikan gitu ya. Ada orang kedua ya, tapi bukan orang ketiga Bante ya. Nah, orang ketiga itu bahaya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita melakukan pelimpahan jasa nggak usah khawatir. Yang penting kita telah menyebut mengatasnamakan kebajikan ini untuk leluhur kita, untuk almarhum almarhumah yang kita doakan. Tidak usah khawatir nanti tersampaikan atau tidak. Atau mungkin ada yang berpikir saat sembahyang leluhur saya datang atau enggak ya. Lah kalau kita berpikir seperti itu, ya kalau leluhurnya itu baik lah. Kalau leluhurnya muncul warna bayang-bayang hitam kan bahaya ya. Ya, tapi bukan berarti Bapak Ibu melihat layar Zoom Bante yang ceramah hitam ini jangan-jangan penampakan enggak ya. Tapi saat upacara pelimpahan jasa tersebut gak usah berpikir yang aneh-aneh. Saya sudah berbagi kebajikan. Inti daripada pelimpahan jasa Bapak Ibu ya, kata pelimpahan jasa artinya ada jasa yang dilimpahkan. Kalau kita melakukan pelimpahan jasa, kita belum melakukan jasa perbuatan baik, maka apa yang harus dilimpahkan? Maka pertama syaratnya ya tidak harus sampai dulu. Yang penting syarat penting pelimpahan jasa, syaratnya Bapak Ibu berbuat baik. Entah berbuat baik berdana di wihara, berdana makan kepada orang-orang yang membutuhkan, intinya Bapak Ibu berbuat baik. Dari perbuatan baik itu limpahkan dan atasnamakan kepada para mendiang. Semoga para mendiang di alam sana turut merasakan kebahagiaan apa yang saya rasakan. Menjadi analoginya seperti ketika Bapak Ibu saudara sekalian memiliki saudara atau anak yang jauh dari diri kita. Mungkin Bapak Ibu tinggal di Papua, anaknya tinggal di Jakarta untuk sekolah. Saat sekolah di Jakarta, anaknya itu berprestasi, mendapatkan peringkat, mendapatkan beasiswa, mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil itu ya. Apakah yang senang hanya anaknya saja? Kan tidak. Bapak Ibu yang punya anak, yang punya saudara mungkin senang. Oh, saya senang ternyata anak saya sukses di Jakarta. Berarti saya berhasil mendidiknya. Jadi yang senang tidak hanya anaknya, yang senang juga orang tuanya yang jauh di sana. Sama halnya ketika kita senang melakukan satu upacara pelimpahan jasa dari perbuatan kebajikan terlebih dahulu, senangnya ini dibagi, senangnya ini dikabarkan kepada leluhur dengan cara apa? Upacara pelimpahan jasa, sehingga mereka di sana juga turut bergembira apa yang dirasakan keluarga yang masih hidup di dunia ini dengan cara melakukan pelimpahan jasa tadi. Ya mungkin itu mubeng-mubeng saya memberikan analogi, memberikan satu penjelasan, mudah-mudahan ditangkap ya. Terima kasih Bante Sunanda. Cek meditasi cinta kasih, metta bhawana. Karena dengan metta bhawana kita mengurangi emosi kita bisa mengurangi marah-marah. Setiap tarikan dan hembusan nafas kita mengatakan semua makhluk bahagia, semoga aku bahagia, semoga orang-orang yang kucinta bahagia, semoga mereka pun yang membenci senantiasa berbahagia. Dengan cara seperti ini terus-menerus dilakukan, tidak instan ya. Mudah-mudahan akan membantu mengurangi yang namanya tingkat emosi kemarahan ya. Jadi tidak hanya sesuatu yang instan ya. Mie instan aja tidak instan, harus dibuka, harus direbus dan lain sebagainya. Jadi praktek seperti ini juga harus terus-menerus continue kita lakukan sehingga mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi kita. Terima kasih Bante.